Saat kita mencari kebahagiaan dalam hidup, seringkali kita harus melepaskan beberapa hal yang menjadi penghalang bagi kita. Ada 3 hal yang perlu kamu buang dari dirimu agar hidupmu lebih bahagia. Oh ya, tapi sebelumnya, bantu dong channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan berikan like untuk video ini. Manusia inspirasi, kau memberi arti, tidak kenal lelah mengejar mimpi. Pertama, mari kita renungkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan ini tidak hanya membuang-buang energi kita, tetapi juga menghalangi kita untuk menghargai pencapaian dan potensi yang kita miliki sendiri. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik. Fokus pada membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menutup mata kita terhadap keunikan dan nilai-nilai yang kita punya. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain seringkali menjadi jebakan yang menguras energi dan menghalangi kita untuk menghargai pencapaian dan potensi yang kita miliki sendiri. Saat kita terlalu fokus pada perbandingan dengan orang lain, kita cenderung menilai diri kita berdasarkan standar yang mungkin tidak relevan atau tidak realistis bagi kita. Ini dapat menimbulkan perasaan iri dan rendah diri. Meskipun sebenarnya kita mungkin telah mencapai banyak hal dalam hidup ini. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik dengan tantangan, kesempatan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki keunikan dan nilai-nilai yang berbeda-beda pula. Fokus yang berlebihan pada membandingkan diri dengan orang lain dapat menutup mata kita terhadap kekuatan, bakat, dan potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Hal ini bisa mengarah pada penilaian yang tidak adil terhadap diri sendiri, serta mengurangi rasa syukur atas pencapaian dan kemajuan yang telah kita buat. Selain itu, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain seringkali hanya melihat sisi permukaan dari kehidupan orang lain. Kita mungkin melihat kesuksesan atau kebahagiaan mereka dari luar, namun tidak menyadari perjuangan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di balik layar. Ini bisa memunculkan perasaan iri atau tidak puas dengan apa yang kita miliki, tanpa memahami sepenuhnya konteks dan realitas kehidupan mereka. Dalam konteks sosial media, kebiasaan membandingkan diri bisa menjadi lebih merugikan. Seringkali kita melihat dari kehidupan orang lain yang diunggah secara selektif, tanpa melihat keseluruhan gambaran dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Ini dapat menciptakan perasaan iri hati ketika membandingkan kehidupan nyata kita dengan gambaran yang sempurna dari kehidupan orang lain di media sosial. Untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam, penting untuk mengubah fokus dari perbandingan eksternal yang tidak produktif menjadi penghargaan terhadap pencapaian, keberhasilan, dan potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Ini melibatkan proses introspeksi yang jujur dan menghargai nilai-nilai yang kita bawa, serta merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang lebih besar. Dengan menggali dan membangun dari keunikan dan potensi pribadi kita, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kepuasan yang lebih dalam hidup ini. Kedua, penting untuk membebaskan diri dari memendam perasaan negatif. Ketika kita menahan perasaan seperti kemarahan, kekecewaan, atau ketakutan, itu tidak hanya memberatkan pikiran kita, tetapi juga menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan. Mengelola emosi dengan sehat dan terbuka adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Memendam perasaan negatif seperti kemarahan, kekecewaan, ataupun ketakutan dapat menjadi beban yang berat bagi pikiran dan emosi kita. Ketika kita menahan perasaan tersebut, kita sebenarnya tidak memproses atau mengatasi emosi dengan sehat. Hal ini dapat mengakibatkan akumulasi stres dan ketegangan dalam pikiran kita, yang pada akhirnya menghalangi kita untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Perasaan seperti kemarahan atau kekecewaan adalah reaksi alami terhadap situasi atau interaksi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, jika kita terus memendamnya tanpa menghadapinya, emosi tersebut bisa tumbuh menjadi rasa frustasi atau bahkan dendam yang merugikan.
Ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita secara negatif, meningkatkan resiko stres berlebih, gangguan pada tidur, atau masalah kesehatan lainnya. Mengelola emosi dengan sehat dan terbuka adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri. Ini melibatkan kesadaran akan perasaan kita sendiri, menerima bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan, dan belajar untuk mengungkapkannya dengan cara yang sehat. Salah satu cara efektif adalah dengan berbicara kepada seseorang yang dapat dipercaya atau menuliskan dalam jurnal untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola stres dan mengatasi emosi negatif. Ini bisa meliputi teknik-teknik seperti meditasi, olahraga, atau terapi kognitif perilaku yang telah terbukti efektif membantu seseorang dalam menghadapi tantangan emosional mereka. Dengan mempraktikkan keterampilan-keterampilan ini secara rutin, kita dapat memperkuat kekuatan mental dan emosional kita, serta membuka jalan untuk merasakan kebahagiaan. Selain itu, mengelola emosi dengan sehat juga memungkinkan kita untuk menjaga hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saat kita belajar untuk mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat, kita memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Ini memperkuat jaringan sosial dan mendukung kesehatan mental kita. Dengan membebaskan diri dari memendam perasaan negatif dan mengelolanya dengan sehat, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itulah mengapa penting untuk memprioritaskan kesehatan emosional dan mengambil langkah-langkah konkret untuk merawat dan menghormati perasaan kita sendiri. Ketiga, mari kita renungkan tentang bagaimana kita seringkali terjebak dalam memori masa lalu yang menyakitkan atau penuh penyesalan. Meskipun penting untuk belajar dari pengalaman, terlalu terikat pada kesalahan yang pernah dilakukan hanya akan menghalangi pertumbuhan dan transformasi positif. Belajar untuk memaafkan diri dan menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan yang lebih besar. Seringkali kita dapat terjebak dalam memori masa lalu yang membawa rasa sakit atau penyesalan. Meskipun alami untuk merenungkan pengalaman masa lalu untuk belajar dan tumbuh, terlalu terikat pada kesalahan yang pernah dilakukan atau kegagalan yang telah kita alami hanya akan menghalangi proses pertumbuhan dan transformasi positif di masa depan. Dengan terlalu terpaku pada masa lalu yang menyakitkan, kita cenderung membawa beban emosional yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan bersalah atau penyesalan yang tidak terpecahkan dapat mengganggu kesehatan mental kita, mengganggu kemampuan kita untuk merasa bahagia, dan memenuhi potensi penuh kita. Belajar untuk memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Memaafkan diri sendiri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang kita buat di masa lalu, melainkan mengakui bahwa kita semua adalah manusia dan rentan terhadap kesalahan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap perjalanan kita sebagai manusia, di mana setiap kesalahan merupakan perjalanan berharga yang membawa kita menuju kedewasaan. Menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, membantu kita untuk melepaskan beban yang tidak perlu dan fokus pada pembangunan masa depan yang lebih baik. Dengan menerima dan belajar dari pengalaman masa lalu, kita dapat menggunakan wawasan tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Selain itu, menemukan cara untuk membebaskan diri dari memori yang menyakitkan atau penuh penyesalan juga mengizinkan kita untuk hidup lebih baik, tanpa terbebani oleh beban yang tidak diperlukan. Ini memungkinkan kita untuk menghargai momen sekarang dan membuat pilihan yang lebih sadar dan positif. Intinya, menghargai dan memaafkan diri sendiri adalah perjalanan yang penting dalam pencapaian kebahagiaan yang sejati. Dengan melepaskan beban masa lalu, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita dapat merayakan pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Mari kita mengubah cara kita memandang kehidupan dan mengajak diri sendiri untuk hidup lebih bahagia di setiap harinya. Kita bisa memulai dengan mensyukuri keberadaan kita di dunia ini dan menghargai setiap momen kecil yang kita alami.
belajar untuk melihat sisi baik dari setiap situasi, dan melepaskan beban yang tidak perlu dari pikiran kita. Mari kita luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan hidup. Jangan lupa untuk merawat kesehatan mental dan fisik kita, serta menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dengan mengasah pikiran positif dan sikap yang optimis, kita dapat membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup ini. Terima kasih.